Halo sahabat belajar School. Di sesi ini kita akan masuk ke bagian 3, yaitu penerapan SEO dengan materi riset kata kunci dan SEO on page. Tujuan dari riset kata kunci tidak hanya mencari kata yang akan ditargetkan dalam konten kita, tapi kita harus memahami maksud sebenarnya dari pencari dengan kata kunci tersebut. Sehingga kita tidak boleh hanya menuliskan kata kunci tersebut di konten kita, tapi juga kita harus menambahkan kata-kata yang terkait, melevensi kata dengan kata lainnya. Juga kita harus membuat konten yang memberikan pengalaman paling bernilai bagi pengunjung dibandingkan dengan para kompetitor. Ada banyak alat kata kunci, baik yang gratis maupun berbayar. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu alat kata kunci gratis yang disediakan oleh Google, yaitu Keyword Planner. Syarat menggunakan Keyword Planner ini adalah Anda masuk ke Google Ads, lalu menyambungkan akun Gmail Anda dengan Google Ads jika belum. Misalkan kita buka Chrome, kemudian kita klik Google Ads. Kita enter, kemudian kita buka salah satu hasil pencarian yang tidak iklan, yang tidak ada kata-kata sponsor ya, atau bukan iklan. Kita klik di sini Google Ads. Nah, kemudian kita klik di atas sign in. Oke, jadi kalau Anda sebelumnya belum pernah beriklan di Google, maka akan ada konfirmasi untuk Google menyambungkan ya. Nah, kita pilih New Google Ads Account. Kemudian kita akan dibawa masuk ke dalam Google Ads. Baik, nah di sini dia ada untuk informasi untuk membuat kampanye iklan yang baru. Karena kita tidak akan membuat kampanye iklan, kita pilih saja yang skip campaign creation ya. Di sini kita klik aja. Oke, kemudian kita masukkan informasi negara, kemudian zona waktu, dan mata uang. Lalu kita klik tombol continue. Setelah selesai, kita pilih tipe akunnya. Sini ada organisasi atau individual. Jika Anda beriklan untuk pribadi ya, maka bisa dipilih individual. Informasi pajak ini nanti bisa ditambahkan kemudian ya. Kemudian nama dan alamat perlu ditambahkan agar divalidasi oleh Google ya, bukan akun bohong-bohongan. Misalkan saya tulis di sini nama saya, kemudian alamat misalkan ya di sini, kemudian kota Jakarta Timur ya. Untuk selanjutnya kita isikan dengan data-data yang sesuai. Oke, kemudian kita pilihnya manual payment ya. 100.000 paling minimal untuk setiap top up account Google Ads ya, kita masukkan saja. Meskipun nanti kita tidak perlu membayar. Nah, payment methodnya kita pilih yang money transfer atau GoPay ya. Kita coba dulu yang money transfer juga bisa. Dan kita centang I agree. Terus kemudian kita langsung klik tombol submit. Kita cek ya kalau masih ada yang belum terisi. Oke, ini terisi. Dan kita klik submit.
Oke, nah ini jika kita ingin membayar dengan bank transfer, maka ini bisa kita foto atau kita simpan ya, data-data rekening Citibank Google. Kita klik aja, tutup ya di atas ini untuk kembali ke Google Ads. Kemudian setelah akunnya sudah dibuat, kita klik tombol continue. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari Google. Kita pilih aja sesuai dengan kondisi daripada pertanyaannya. Apakah organisasi Anda perusahaan periklanan ya? Kita pilih saja no. Ya, kemudian kita pilih yang kedua, kita yang membayar sendiri untuk iklan kita. Setelah itu kita klik simpan dan continue. Oke, setelah itu kita sudah selesai dan masuk ke tampilan Google Ads yang baru. Kita lihat di sebelah kiri di sini ada menu-menunya ya. Nah, setelah itu kita ke sebelah kiri ya, kita klik atau kita arahkan mouse kita ke tools, kemudian kita trending ya, kita klik, kalau dia belum muncul kita tampilkan, kemudian kita klik keyword planner ya. Oke, nah di sini kita pilih yang discover new keyword, kemudian misalnya kita akan memulai promosi untuk wisata ya, kita cari liburan ya sebagai kata kunci, kemudian kita pilih tombol get result. Oke, nah di sini kita bisa ngelihat ya, ada informasi to get more detailed statistic run a campaign ya di sini di bawah ini ya. Nah kita bisa lihat ya. Jadi di sini maksudnya adalah kalau kita tidak memiliki kampanye iklan Google yang sedang berjalan, maka di sini data-datanya itu dia dalam bentuk rentang, bukan angka yang sebenarnya. Misalkan untuk liburan, di sini pencariannya 10.000 sampai 100.000. Karena rentang jaraknya terlalu lebar, maka data ini tidak akurat. Jadi, untuk bisa menampilkan data yang lebih akurat, kita harus menjalankan kampanye iklan Google Ads ya. Dengan misalkan kalau kita ingin mencoba, nanti kata kunci yang akan kita iklankan itu bisa untuk mencoba apakah kata kunci itu efektif dan mendatangkan penjualan. Nah, untuk saat ini kita menggunakan dulu yang versi tanpa kampanye seperti ini. Setelah itu kita coba tutup dulu kolom-kolom yang tidak kita perlukan di sini ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tampilannya untuk kolom-kolom yang ada dalam hasil daripada Google Keyword Planner. Untuk kolom yang pertama itu ya, di sini adalah kata kunci berdasarkan relevansi ya. Jadi di sini kata kuncinya berdasarkan relevansi. Kolom yang kedua itu average monthly search adalah jumlah pencarian rata-rata dalam sebulan. Kolom yang ketiga adalah perubahan dalam 3 bulan, trendingnya itu sama. 0% artinya sama. Kemudian kolom yang keempat, year on year ya, atau year to year change, itu juga dalam setahun 0% artinya tidak ada perubahan. Kemudian kolom berikutnya, kompetisi itu low untuk kata kunci liburan, berarti para kompetitor itu persaingannya kata kunci ini adalah rendah. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan iklan ya, karena alat ini juga digunakan untuk para pengiklan di Google Ads. Jadi kita fokus ke kolom-kolom yang sebelumnya, yaitu keyword, berdasarkan relevansi, kemudian hasil pencarian rata-rata per bulan,
Yang paling penting adalah kita juga melihat trennya selama 3 bulan dan selama setahun, minimal dia stabil, jangan sampai menukik tajam, artinya semakin turun pencariannya atau yang mencari kata tersebut. Nah, dengan data seperti ini, kita bisa melanjutkan untuk memilih kata kunci mana saja yang akan kita gunakan di dalam konten situs web kita. Jadi kita mencoba membuka keyword planner yang sebelumnya dengan akun yang sudah menjalankan kampanye iklan Google Ads. Jadi kalau kita lihat di sini, yang sebelumnya tadi untuk kata kunci liburan itu penerusan per bulannya itu 10.000 sampai 100.000, maka di sini kita akan bisa melihat angka yang detail ya, tidak hanya tentang angka saja. Nah, kalau kita lihat di sini, penerusan bulannya itu 22.000. Kemudian di sini juga angkanya ternyata lebih detail ya, yang semula kita lihat di tampilan sebelumnya 0% perubahan 3 bulan, di sini kita bisa lihat 22%. Artinya untuk kata kunci liburan selama 3 bulan terakhir, itu trendingnya meningkat 22%, angka estimasi. Sedangkan perubahan tahun ke tahun masih tetap 0%. Nah, jadi dengan adanya data yang lebih detail, maka kita akan lebih confident dan percaya diri untuk memilih kata kunci mana yang sebenarnya pencariannya lebih tinggi dibanding dengan kata kunci yang lainnya. Untuk cara-cara beriklan di Google, silahkan mendaftar di kelas yang tersendiri, kursus Google Ads pemula online dari Raya School juga. Jika kita kembali lagi ke akun yang baru, yang tidak pernah menjalankan kampanye Google Ads, di sini kita lihat masih berbahasa Inggris. Untuk mempermudah kita dalam mencari kata kunci, kita bisa merubah menjadi bahasa Indonesia. Kita masuk ke sebelah kiri, admin, kemudian kita pilih preference. Setelah itu kita lihat bagian display language dan number format. Nah, di sini sudah terpilih bahasa Indonesia ya, tapi di sini masih bahasa Inggris. Nah, kita coba ganti dulu ini ke bahasa Inggris kembali, English US, kemudian kita save. Oke, ketika di save dia akan merefresh ya halamannya, kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini sudah bahasa Inggris ya. Coba kita kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Kita lihat di sini bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa juga number formatnya kita pilih ke Indonesia. Oke, kita bisa. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, kemudian dia akan merefresh kembali halamannya dan sudah ditampilkan dalam bahasa Indonesia ya. Di sini akan lebih mudah. Jadi nanti tinggal kembali ke akun, alat, terus ke keyword planner ya di sini. Dan di sini sudah dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata kunci baru, kemudian kita pilih liburan, kemudian kita klik tombol dapatkan hasil. Nah, kalau kita lihat di sini sudah dalam bahasa Indonesia ya, lebih mudah untuk memahaminya. Setelah kita men-setting ke dalam bahasa Indonesia, untuk keyword planner, kita akan kembali menggunakan akun yang sudah menggunakan kampanye Google Ads ya, supaya lebih mudah dalam memberi contoh. Dalam alat-alat pencari kata kunci atau alat-alat riset kata kunci yang lainnya, nanti angkanya juga akan tertera detail seperti ini, tidak dalam rentang angka yang sebelumnya kita lihat. Nah, setelah itu kita, untuk hasil yang sudah kita dapat ini, untuk lebih mudahnya, kita langsung pilih tombol download ya, atau unduh. Di sebelah kanan kita klik, kita pilih dalam bentuk CSV.
Kemudian kita buka hasil downloadnya. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita merapikan hasil ini. Yang pertama-tama kita bisa memilih ya. Kita klik drag sampai ke yang terakhir di sini ya. Oke. Kemudian kita pilih sort dan filter. Kita pilih filter ya. Nah, setelah ini kita bisa mensortir dari angka yang paling terbesar ke yang terkecil. Ini kita perbesar supaya terlihat tampilannya. Jika mau untuk membuang kolom-kolom yang tidak diperlukan juga boleh. Misalkan ini kolom yang tidak diperlukan, mata uang. Kita klik kanan di kolomnya, kemudian kita hapus. Kemudian juga yang lain ya, yang tidak perlu juga bisa kita hapus supaya lebih rapi. Tapi kita fokus ke kolom yang di sini ya, kompetisi seperti ini. Nah, kita fokus ke kolom yang ini saja, 5 buah kolom. Kita kasih background warna kuning supaya mudah untuk kita identifikasi. Nah, pertama kita akan mencari, jika kita baru mulai pertama kali dengan kata kunci yang baru, kita hanya memilih kata kunci, kita sortir yang rendah saja. Jadi kita buang dulu semuanya, kita pilih yang kompetisinya paling yang rendah, supaya lebih mudah untuk masuk ke hasil pencarian nomor atau halaman 1 Google. Nah, di sini yang rendah saja. Kemudian kita lihat untuk perubahan 3 bulan atau perubahan tahunnya ini tidak menjadi masalah. Cuma kita upayakan di sini untuk perubahan 3 bulannya itu kita pilih yang lebih besar ya. Nanti kita bisa pilih yang sebaiknya dia yang jangan yang negatif. Nah, jadi kita pilih kata kunci yang pencariannya itu 3 bulan terakhir itu tidak menurun, bisa stabil atau malah meningkat. Ini kita buang saja. Ya, jadi dalam pemilihan kata kunci ini kita harus seteliti mungkin supaya hasilnya sesuai yang kita targetkan. Nah, pencarian dari tahun ke tahun juga boleh ya. Di sini kita ada beberapa yang minus. Ya, kita coba buang sekalian. Oke, kita klik OK. Jangan lupa kita simpan terlebih dahulu ya, biar tidak hilang dia. Nah, kemudian kita baru sortir dari yang tertinggi ya, pencarian per bulannya. Kita sortir dari yang largest to smallest atau dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, jadi di sini kata kunci yang sudah tersortir atau sudah kita pilih ya berdasarkan kriteria kompetisi yang rendah, kemudian baik perubahan pencarian tren dari tahun ke tahun dan 3 bulan terakhir itu yang stabil atau positif ya. Kemudian kita cari dari yang pencarian per bulan rata-ratanya tertinggi hingga yang terendah. Kemudian langkah yang berikutnya adalah bagaimana kita memilih kata kunci yang akan kita gunakan dari sekian kata kunci yang telah tersedia di sini. Caranya adalah kita coba untuk melihat yang pertama adalah relevansi kata kunci tersebut dengan produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Yang kedua adalah potensi untuk terjadinya konversi dengan kata kunci tersebut jika kita ingin menjual produk atau barang yang terkait dengan kata kunci tersebut. Dan yang ketiga adalah apakah kata kunci tersebut memang sudah dimiliki oleh kompetitor
atau belum? Nah, jika sudah, maka kita harus melihat ke halaman kompetitor tersebut. Kita melihat bagaimana mereka membuat konten, apakah konten mereka itu bisa menjawab pertanyaan dari pengunjung situs web yang menggunakan kata kunci tersebut, atau belum. Jika kita tetap ingin menggunakan kata kunci tersebut, maka kita harus membuat konten yang lebih memberikan pengalaman yang bernilai dibanding para kompetitor. Baiklah, misalnya kita memilih salah satu kata kuncinya adalah wisata di Bali. Nah, ketika kita melihat di sini kata kunci wisata di Bali atau yang terkait dengan Bali itu sangat sedikit, katakanlah kita coba mencari dengan Ctrl F ya. Kita cari di sini. Nah, kemudian kita cari ya satu ya. Kemudian kita cari lagi, oh ternyata tidak ada. Nah, kita bisa mencoba untuk menggunakan keyword planner lagi untuk memilih atau mencari kata kunci yang terkait dengan wisata di Bali. Jadi kita kembali lagi ke keyword planner, kemudian kita ganti kata kunci yang sebelumnya dicari dengan kata kunci yang baru, misalkan wisata di Bali ya, sesuai kata kunci yang sudah kita cari tadi. Kita enter terlebih dahulu. Kalau kita ingin mencoba menambahkan kata kunci yang baru, misalkan liburan Bali, kita tinggal tambahkan. Dan seterusnya ya, tempat-tempat wisata di Bali, atau rekomendasi destinasi wisata di Bali, dan yang lain-lainnya. Nah, ini maksimal bisa kita tambahkan total 10 kata pencarian di sini. Kita coba terlebih dahulu dua kata kunci ini, kita klik tombol dapatkan hasil. Oke, nah coba kita lihat di sini, wisata di Bali, liburan ke Bali, paket wisata Bali, biaya liburan. Nah, di sini jadi lebih diberikan hasil yang terkait dengan kata kunci yang kita cari, yaitu yang ada kaitannya dengan Bali. Jadi kita coba unduh atau download ke CSV. Oke, kita langsung buka. Ya, baik di sini seperti yang tadi ya, kita coba setting, kita pilih sebagai pertambakan filternya di sini. Ini mungkin kita bisa buang ya kolom yang tidak kita perlukan. Ya, jadi tinggal kolom yang kita butuhkan saja. Sini. Oke, nah ini kolom yang kita perlukan di sini seperti yang tadi ya. Kompetisi, kalau sekarang kita pastikan terlebih dahulu kata-kata kunci dengan Bali itu sudah cukup banyak di sini. Jadi kita sudah tinggal memilih saja kata kuncinya yang terkait dengan liburan atau wisata ke Bali. Seperti yang tadi, kita tinggal memilih kompetisi yang rendah, kemudian perubahan dari tahun ke tahun juga kita pilih yang positif, ya, jangan yang negatif. Kemudian juga perubahan 3 bulan terakhir, kita juga pilih yang positif saja ya. Ini kemudian kita urutkan untuk pencarian rata-rata per bulannya dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, kalau kita lihat sini, wisata di Bali ini ya, kita pilih kolomnya supaya dia diberikan tanda ribuan, kemudian desimalnya kita buang. Nah, jadi di sini ternyata wisata di Bali itu 50.000, tempat wisata di Bali ya, 50.000, ya, ini dengan menggunakan estimasi dari yang akun Google Ads yang tidak menjalankan kampanye iklan. Kita coba perbandingannya dengan yang menggunakan kampanye iklan di sini. Kita kembali ke keyword planner, kita ketik wisata di Bali, enter, kemudian liburan ke Bali, enter, kemudian kita akan mendapatkan hasil. Ya, oke. Di sini setelah hasilnya muncul, kita unduh lagi, download ya dengan format CSV.
Oke, kemudian kita langsung download. Nah, ini adalah hasil jika kita menggunakan akun Google Ads yang sudah ada kampanyenya. Nilainya lebih detail ya. Nah, ini yang kolom yang tidak perlu, kita bisa hapus lebih dahulu. Kemudian kita tambahkan filter di kolom yang tersisa. Ya, kita kompetisinya kita pilih yang rendah dan seterusnya ya. Kemudian kita hanya memilih perubahan dari tahun ke tahun yang stabil atau positif, yang negatif kita buang. Setelah kita merapikan, kompetisi kita pilih yang rendah, perubahan dari tahun ke tahun hanya yang stabil atau yang positif, juga sama perubahan 3 bulan terakhir itu yang stabil atau yang positif, lalu kita urutkan dari pencarian per bulan rata-rata tertinggi ke yang rendah, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, misalnya kita akan memilih terlebih dahulu 10 kata kunci awal ya, yang akan kita optimasi di konten kita. Ini misalkan kita pilih kata kunci wisata di Bali, ya kita coba perbesar terlebih dahulu. Oke, sini kata kunci yang akan kita optimasi, misalkan kita kasih background kuning, wisata di Bali, atau tempat wisata di Bali ini masih satu maksud ya, jadi kita ikut sertakan juga. Kemudian wisata Kintamani juga termasuk wisata di Bali, kemudian destinasi Bali, kita pilih juga wisata Ubud, Bali, kemudian kita pilih di sini tempat wisata di Bali terbaru juga ini kata kunci yang termasuk ke tempat wisata di Bali juga ya. Kemudian di sini wisata Denpasar, kita pilih lagi misalkan wisata Karangasem, Bedugul, ya. Kita hitung ini sudah ada wisata di Bali, tempat wisata di Bali dan tempat wisata di Bali terbaru ini bisa masuk ke satu konten ya. Jadi ini kita anggap satu konten. Ya kita mungkin ganti warnanya yang sama satu konten ini. Oke, berarti kita punya konten satu yang warna hijau, dua, kemudian destinasi di Bali ini destinasi sebenarnya wisata ya, masuk ke yang warna hijau juga untuk saat ini tidak apa-apa, kita tambahkan aja, berarti kita punya yang hijau satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, kurang empat lagi yang berbeda dengan kata kunci yang sebelumnya. Wisata Gianyar kita coba, terus kita pilih wisata Buleleng ya, kurang dua lagi, wisata Tanjung Benoa, dan kita pilih wisata Sange. Oke, nah jadi ini kata kunci yang akan kita optimasi. Yang berikutnya kita klik kanan, kemudian kita pilih move or copy, kita klik move to end, kemudian kita klik create copy supaya dibuat kopinya di sheet yang baru. Nah, jadi di sheet yang baru ini kita tinggal hapus-hapus kata kunci yang lainnya.
Oke, oke, oke. Nah, ini hapus. Oke, kita sampai akhir ya. Ini kita hapus kata kunci yang lainnya. Oke. Nah, jadi sini ya, tinggal ini kata kunci yang akan kita optimasi di konten kita.